wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, NIM 2019-3089. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah kewirausahaan. Dosen pengampu Ibu Rinda Qurratul A'yun, SE, ME. Baik. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Karena kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Menurut Soeharto Prawirokusumo, pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu yang independen karena yang pertama, kewirausahaan itu berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terhadap teori, konsep, dan metode lain ilmiah yang lengkap. Yang kedua, itu kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan dan perkembangan usaha, yang jelas tidak masuk dalam kerangka pendidikan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Yang ketiga, itu ada kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang keempat, yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Soal yang kedua, yaitu jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan meliputi kemampuan yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri. Yang ketiga, kemampuan berinisiatif. Yang keempat, kemampuan berinovasi. Yang kelima, membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Yang keenam, mengatur dan membiasakan diri. Yang ketujuh, mental yang dilandasi agama. Yang kedelapan, membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun menyakitkan. Soal yang ketiga, yaitu mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup itu karena dengan berwirausaha manusia itu mendapatkan gairah hidup. Nah, di mana di sini manusia itu mempunyai semangat untuk berwirausaha. Dengan kewirausahaan manusia dapat merasakan adanya masalah dan menyelesaikannya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Contohnya, entah itu dari barang ataupun dari harga. Ketika ada kesalahan, pasti dari seorang yang berwirausaha itu bisa mencari solusinya sendiri menuju tingkatnya yang lebih tinggi lagi. Selama proses ini, secara tidak langsung manusia telah meningkatkan kualitas hidupnya. Soal yang keempat, yaitu bedakan antara karakter, watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seseorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Yang pertama, yaitu karakter atau watak. Itu di sana ada percaya diri dan optimis, di mana indikatornya di sini itu seperti Sony Sugema membangun Q College pada saat belum ada satu lembaga pun yang menyelenggarakan kursus e-commerce dan cara membuat web. Ternyata kursus ini merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Yang kedua, itu ada berorientasi pada tugas dan hasil. Indikatornya di sini itu seperti laboratorium obat-obatan dan kosmetik, senantiasa melakukan penelitian dan percobaan untuk menemukan obat ataupun kosmetik terbaru yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Yang ketiga, itu ada berani mengambil risiko dan menyukai tantangan. Indikatornya di sini yaitu sebuah kedai pisang goreng model baru didapati oleh pengunjung sehingga antrian menjadi terlalu panjang. Pemilik harus berani berinvestasi untuk menambah kapasitas
kapasitas penggorengan pisang agar pembeli tidak pergi karena terlalu lama menunggu. Yang kedua itu ada sikap kepribadian, di mana yang pertama itu ada kepercayaan diri, di mana di sini indikatornya itu seorang mahasiswa memilih untuk drop out dari studinya hanya demi memuaskan keinginannya untuk bekerja. Nah, hal ini itu merupakan suatu tindakan yang tidak berkomitmen terhadap apa yang telah diupayakan. Nah, yang kedua itu ada kemampuan mengorganisasi. Indikatornya di sini itu yaitu seperti Akio Morita dan Bill Gates terlahir dari orang tua yang kaya raya, namun perusahaan yang mereka dirikan memperoleh kesuksesan atas hasil jerih payah mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada kreativitas, di mana kreativitas di sini itu indikatornya adalah seorang pemilik toko roti dan kue harus memiliki kemampuan dalam membuat kue dengan berbagai macam resep. Selanjutnya itu ada menyukai tantangan. Nah, indikatornya di sini itu ada Bapak Rizky bekerja pada sebuah toko roti Majestic. Beliau adalah salah satu pembuat kue di toko itu. Nah, ia merasa dapat membuat banyak jenis roti dengan berbagai resep. Oleh karena itu, dia itu seperti resign dari pekerjaan toko roti itu dan kemudian membuka toko roti sendiri. Selanjutnya itu ada perilaku, yaitu yang pertama mencari kombinasi baru, di mana indikatornya di sini itu seperti menemukan pasar baru, pengenalan barang-barang baru, metode baru, inovasi baru, sumber penyediaan bahan mentah baru, serta organisasi industri baru. Selanjutnya soal yang kelima yaitu jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Nah, yang pertama itu fungsi makro. Secara makro, wirausahawan itu berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan jasa-jasa yang berskala global, yang merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha. Bahkan, para wirausahawanlah yang menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, peranan wirausahawan melalui usaha kecilnya itu tidak diragukan lagi karena yang pertama, usaha kecil itu dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha. Yang kedua itu, usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang ketiga itu, usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu fungsi makro. Fungsi makro di sini fungsi mikro. Fungsi mikro di sini itu secara mikro, peran wirausahawan itu adalah penanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara baru dan berkelompok, menjelaskan, menciptakan nilai tambah dan usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, secara umum wirausaha itu memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Nah, yang pertama itu wirausahawan sebagai inovator atau penemu, yaitu berperan sebagai yang pertama itu produk baru, yang kedua teknologi baru, yang ketiga itu ada ide-ide baru, yang ketiga itu ada organisasi usaha baru. Selanjutnya yaitu wirausahawan sebagai planner, di mana di sini wirausahawan itu berperan dalam merancang perencanaan usaha. Terus yang kedua itu ada strategi perusahaan, yang ketiga itu ada ide-ide dalam perusahaan, dan yang keempat itu ada organisasi perusahaan. Selanjutnya yaitu soal nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Yaitu menjadi seorang wirausaha sukses itu adalah setiap impian semua orang gitu. Siapa yang gak ingin sukses gitu kan ya. Tetapi untuk mencapai kesuksesan itu seseorang harus menempuh banyak langkah atau melalui banyak langkah atau proses, yaitu yang pertama ada memiliki ide atau visi yang jelas, di mana ketika mau membangun suatu usaha itu harus visi sama ide ataupun tujuannya itu harus jelas gitu. Yang kedua itu ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu maupun uang. Nah, yang ketiga itu ada membuat perencanaan. Perencanaan di sini itu entah itu perencanaan dari usahanya,
dan mengorganisasikan usahanya serta menjalankan usaha yang sudah direncanakan. Dan selanjutnya itu ada mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Selanjutnya, soal nomor 7 yaitu mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang. Nah, karena dalam berwirausaha di sini itu tidak hanya ada inovasi ataupun kreativitas, tetapi juga ada sebuah ide di mana ide yang dimiliki bukan hanya memiliki nilai manfaat, namun ide tersebut itu harus dianalisis dengan baik agar diterima oleh pasar. Nah, dapat dilihat bahwa ide, kreativitas, dan inovasi itu di sini akan mengarah pada penciptaan peluang pasar yang berpotensial bagi bisnis yang akan dikembangkan. Nah, peluang pasar dapat diperoleh dari hasil penggabungan antara kreativitas dan inovasi sehingga menciptakan sebuah ide baru ataupun sebuah karya baru atau produk baru dan produk yang unik yang dapat menarik minat konsumen seperti itu. Soal yang ke-8 yaitu coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Yang pertama yaitu modal dasar, di mana di sini modal dasar itu terdiri dari modal kemampuan, modal kemauan, dan modal pengetahuan. Yang pertama itu modal kemauan. Modal kemauan di sini itu seperti kita itu mempunyai niat ataupun tekad tersendiri yang kuat dan motivasi yang tinggi untuk membangun sebuah usaha. Yang kedua itu modal kemampuan. Di sini adalah daya atau upaya seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga itu ada pengetahuan. Pengetahuan di sini itu adalah ilmu, informasi yang dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk mendaki yang lantas melekat di benak seseorang. Nah, yang kedua itu ada modal insani, di mana modal insani itu sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang jujur, terpercaya, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seorang wirausahawan. Selanjutnya yaitu modal pengetahuan, yaitu untuk berkembang dan sukses dalam modal yang tidak hanya dengan modal kemauan saja, tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi seperti pengetahuan lingkungan usaha yang ada. Nah, yang selanjutnya yaitu modal keterampilan, di mana seseorang wirausaha itu harus terampil di sini, harus harus mempunyai sikap keterampilan, entah itu dari keterampilan berkomunikasi dengan pelanggan, dengan investor ataupun dengan penjual lainnya, dan juga harus terampil dalam berinteraksi seperti itu. Selanjutnya yaitu modal kompetensi, di mana modal kompetensi di sini yaitu menjalankan usaha harus memiliki kompetensi yang baik dan dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada. Selanjutnya yaitu soal nomor 9, persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil. Nah, di sini tuh banyak orang yang ingin menjadi wirausahawan yang sukses, mempunyai usaha yang sukses dan mempunyai usaha yang bisa dikenal oleh banyak peluang pasar seperti itu. Nah, untuk menjadi wirausahawan yang berhasil ataupun wirausahawan yang sukses itu yang pertama harus mempunyai visi dan misi yang jelas, di mana visi dan misi yang jelas di sini itu nanti akan berdampak pada usaha yang kita bangun. Yang kedua itu berani mengambil resiko. Nah, seorang wirausahawan di sini tuh harus berani mengambil resiko, entah itu dari resiko pesaing dari usaha kita ataupun dari resiko dari persaingan harga seperti itu. Yang ketiga yaitu menerima semua masukan. Nah, tentunya kita membangun usaha itu juga perlu masukan dari orang lain, tidak serta-merta kita itu mempunyai ide lalu kita ciptakan seperti itu. Yang ketiga, tidak gengsi. Nah, dalam berwirausaha itu tidak boleh malu ataupun tidak gengsi agar usaha yang kita bangun itu bisa menjadi berkembang. Yang selanjutnya yaitu kreatif dan inovatif. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kreatif dan inovatif itu sangat terikat gitu, di mana kreatif dan inovatif itu di sini bisa membuka peluang pasar seperti itu. Selanjutnya, pandai memanfaatkan peluang, di mana di sini itu wirausahawan harus pintar-pintar mencari peluang. Yang selanjutnya yaitu tidak cepat puas dalam bersyukur. Soal nomor 10
yaitu keyakinan apa yang dimiliki seorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil. Nah, yang pertama itu tetap jaga sikap, semangat dan terus maju. Nah, kalau di sini kita itu tidak kuat mental dalam membangun wirausaha, maka usaha yang kita bangun itu tidak akan berhasil. Yang kedua yaitu belajar lebih banyak dari kegagalan daripada kesuksesan. Nah, jika kita hanya memikirkan kesuksesan, gimana kita mau maju dan berkembang seperti itu. Nah, ketika kita memikirkan kesuksesan, jadi kita itu sudah mikir kalau kita itu sudah sukses seperti itu. Sedangkan kita tidak memikirkan kegagalan. Yang ketiga itu ada mimpi yang mengandung kata mencoba, di mana kita itu harus mencoba terlebih dahulu, tidak boleh menyerah. Yang ketiga itu bertanggung jawab. Nah, salah satu sikap wirausahawan yaitu harus bertanggung jawab. Yang ketiga itu be positif, di mana di sini kita itu harus berpikiran positif, harus bisa mengambil positif dari sesuatu usaha yang kita bangun. Yang ketiga itu berbagi, di mana ketika sudah banyak laba yang sudah kita punya dari usaha yang sudah kita lakukan, nah di sana kita harus berbagi, entah itu dari orang yang membutuhkan seperti itu. Yang ketiga tidak lupa yang selanjutnya yaitu tidak lupa ikhtiar dan doa. Nah, tanpa ikhtiar dan doa, usaha itu tidak akan berkembang seperti itu. Yang terakhir yaitu pantang menyerah. Nah, agar usaha yang kita bangun itu berkembang, nah di sini itu kita tidak boleh pantang menyerah dan harus berinovasi, harus kreatif dan harus mempunyai ide-ide terbaru untuk meningkatkan usaha yang kita bangun seperti itu. Cukup, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.